Para Sudanas, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Dua Pedang Legendaris untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya mereka yang sudah sampai di kota Kenzo dan berniat untuk beristirahat di kota tersebut. Di sini Tianhe sedikit merasa aneh karena kota Kenzo merupakan tempat yang dikabarkan memiliki penduduk sangat ramai. Namun nyatanya ia melihat kota itu sangatlah sepi. Tanpa sengaja mereka melihat beberapa penduduk sedang sibuk membawa orang-orang yang sedang pingsan ke balai pengobatan. Merasa ada yang aneh, mereka pun berniat untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Setelah masuk ke dalam balai pengobatan, ternyata di sana ada Murong yang ikut menjadi sukarelawan dalam membantu. Dari sinilah diketahui orang-orang yang dibawa ini bukanlah pingsan, melainkan sedang tidur dan tidak bangun. Setiap satu hari sekitar 100 warga tiba-tiba tertidur dan tidak bangun. Maka dari itu, Murong bersama beberapa murid sekte Kyonghua datang ke kota tersebut untuk menyelidiki. Takutnya ini perbuatan dari siluman. Murong lalu mempersilahkan mereka untuk tinggal di penginapannya yang tak jauh dari sana. Lalu di sebuah kuil, mereka melihat seorang wanita sedang bermain kecapi yang terdengar alunan lagunya sangatlah sedih dan semua warga berkerumun menyaksikan wanita tersebut. Mereka pun bertanya apa yang terjadi. Salah satu warga mengatakan wanita itu bernama Shinji yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan jasad suaminya berada di kuil tersebut. Shinji dilarang masuk oleh pihak keluarga dari suaminya. Maka dari itu setiap hari ia hanya di depan kuil dengan memainkan kecapinya. Setelah itu mereka ingin pergi menemui Murong di penginapan tersebut. Murid sekte Kyonghua yang berjaga melarang masuk mereka karena dianggap orang asing. Beruntung salah satu murid datang menghampirinya dan mempersilahkan mereka masuk karena Murong telah memberikan izin. Tianhe lalu membuat obat herbal untuk Lingsa karena akhir-akhir ini Lingsa sering merasakan pusing dan perhatian yang diberikan Tianhe kepada Lingsa membuat Mengli sedikit iri. Sementara itu Wen yang melaporkan kepada Baike kalau Tianhe saat ini berada di kota Kenzo. Baike mulai menyiapkan sebuah rencana dan kali ini pedang dingin harus berhasil mereka dapatkan. Hingga di malam harinya Tianhe memberikan obat hasil buatannya kepada Lingsa. Meskipun rasanya pahit, ia tidak perlu takut karena Tianhe sudah membelikan buah manisan untuknya. Perhatian yang diberikan olehnya membuat Lingsa begitu bahagia. Mereka berdua sempat-sempatnya bercanda satu sama lain dan lupa kalau Mengli masih berada di sana. Lingsa lalu memberikan buah manisan itu untuknya juga. Hingga keesokan harinya mereka berdua sehabis pulang dari belanja mendapatkan informasi dari salah satu murid kalau Tianhe belum kembali setelah pergi tadi pagi dan takut terjadi sesuatu hal kepadanya. Mereka berdua pun segera pergi untuk mencari. Ternyata Tianhe berada di depan kuil sedang mendengarkan alunan lagu dari kecapi yang dimainkan oleh Shinji. Di sana Mengli sadar ada yang aneh dengan alunan lagu tersebut dan benar saja Tianhe bersama Lingsa seperti terhipnotis. Tidak hanya mereka, warga yang ikut mendengarkan juga sama seperti mereka. Sadar akan ada terjadi sesuatu hal yang berbahaya, Mengli segera menggunakan kecapi miliknya untuk menghalau alunan lagu milik Shinji. Singkatnya ia pun berhasil satu persatu warga di sana mulai sadar dan lalu pergi. Namun itu tidak berhasil untuk Tianhe bersama Lingsa yang semakin terhipnotis dan berjalan masuk ke dalam kuil. Mengli langsung menghentikan wanita itu bermain kecapi sehingga membuat mereka berdua kembali sadar. Mengli menjelaskan kepada mereka mengenai apa yang baru saja terjadi. Tidak hanya itu, alunan lagu yang dimainkan wanita di sana merupakan kekuatan pemikat hati yang dikenal kekuatan terlarang. Mendengarkan itu Shinji tidak terima karena ia merasa hanya memainkan alunan lagu biasa dari kecapinya dan tidak pernah memiliki kekuatan pemikat hati. Alasan ia melakukan itu untuk memainkan lagu kesukaan dari suaminya tersebut.
tersebut yang kini telah meninggal dan jasadnya berada di dalam kuil. Ternyata alasan ia dilarang masuk di saat dulu suaminya menderita sebuah sakit. Ia pun pergi berkelana untuk mencari seorang tabib yang dapat menyembuhkan penyakit suaminya. Namun saat ia kembali suaminya sudah meninggal. Maka dari itu pihak keluarga suaminya menyalahkan ia dan menuduhnya telah meninggalkan sang suami yang sedang sakit. Maka dari itu ia dilarang masuk untuk memberikan penghormatan terakhir. Ia hanya bisa bermain kecapi di luar kuil setiap harinya. Mendengarkan hal itu, Lingsa sesaat teringat dengan kakaknya yang kini sedang sakit parah. Saat ini ia juga pergi berkelana untuk mendapatkan pil keabadian yang dikatakan mampu menyembuhkan segala penyakit. Itulah misi yang ia jalankan saat ini. 只不过是这一走，林莎。 Tak lama kemudian Murong pun datang ke sana dan ingin menangkap Shinji atas tuduhan semua penduduk saat ini tertidur dan tidak bangun akibat kekuatan pemikat hati dari alunan lagu kecapinya. Mereka pun mencoba menghentikan dan menjelaskan kalau ini merupakan kesalahpahaman. Tiba-tiba Meng Li pun mengirim Murong ke dalam dunia ilusinya untuk sementara waktu. Lalu mereka membawa Shinji masuk ke dalam kuil. Seketika adik dari suaminya di sana tidak suka akan kehadirannya yang dituduh sebagai istri tidak berbakti akibat meninggalkan sang suami yang sedang sakit. Shinji mencoba menjelaskan semua kesalahpahaman itu dan kedatangannya ke sana hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Namun adik dari suaminya itu tidak setuju sehingga Shinji mencoba bunuh diri dan hal itu segera dihentikan oleh Meng Li dengan mengatakan kalau ia melihat Shinji sebenarnya sudah mati dan di hadapan mereka saat ini hanyalah rohnya saja. Mendengarkan hal itu mereka tidak percaya akan hal itu dan benar saja di saat dulu Shinji yang telah menerima kabar suaminya meninggal dunia menjadi sangatlah terkejut akibat sedih yang terlalu mendalam membuatnya sampai terkena serangan jantung. Lalu rohnya keluar untuk pergi meminta maaf dan memberikan penghormatan terakhir kepada sang suami. Mengetahui hal itu adik dari suaminya di sana ikut bersedih dan mengizinkan ia memberikan penghormatan terakhir di sana. Setelah melakukan itu, Shinji memainkan sebuah lagu kesukaan sang suami. Karena tujuannya sudah tercapai, Shinji secara perlahan mulai menghilang. Semua orang yang melihat hal itu ikut merasakan kesedihan. Bahkan Murong yang dikenal memiliki wajah dingin dan tidak pernah tersenyum pun juga ikut menangis. Di malam harinya, Baike sedikit kesal karena ternyata ia yang membangkitkan rohnya Shinji dan secara diam-diam memasukkan sebuah mutiara kekuatan pemikat hati sehingga alunan lagu dari kecapi yang dimainkannya membuat para penduduk satu persatu mulai tertidur. Jiwa para penduduk disegel olehnya yang akan dijadikan bahan untuk membuat baju sirah. Itulah alasan kenapa penduduk yang tidur tidak bangun lagi. Saat ini penyakit tidur di kota tersebut semakin merajalela. Murong kembali ke kuil itu dan mendapati orang di sana sudah terjangkit penyakit tidur. Ia pun mencurigai ada sesuatu hal yang aneh dari kecapi tersebut dan benar saja saat ia periksa, ia pun menemukan mutiara di dalamnya. Ia pun segera memberitahukan kepada Tianhe dan lainnya masalah penyakit tidur yang ternyata jumlah korbannya sudah hampir ribuan orang. Di sisi lain, Lingsa sedang membuatkan makanan untuk teman-temannya dan sesaat ia pun menguap. Meng Li menemukan kejanggalan. Di dalam mutiara itu tertulis sebuah fakta, yaitu kata Qi. Karena hal itu Murong mulai menyadari mungkin saja mutiara tersebut milik Sekte Susan. Dikarenakan di Sekte Susan memiliki sebuah perbatasan yang bernama perbatasan Qi. Ia pun berencana menghubungi salah satu temannya di Sekte Susan untuk diajak bertemu dalam membahas mutiara tersebut. Sesaat Tianhe merasa aneh karena Lingsa sejak pagi tadi belum selesai memasak. Mereka pun bergegas pergi mengecek yang ternyata Lingsa telah terkena penyakit tidur. Setelah dibawa kembali ke kamar, Murong mengajak mereka untuk mengobrol di luar. Ia mengatakan temannya yang bernama Daosen dari Sekte Susan sudah dalam perjalanan ke kota tersebut dan ia akan bertemu di kuil. Mungkin saja Daosen dapat membantu mereka mengungkapkan teka-teki di balik mutiara tersebut. Baru saja ingin pergi tiba-tiba Lingsa pun keluar yang membuat mereka terkejut sekaligus senang. Bagaimana bisa ia bangun setelah terkena penyakit tidur? Namun di sini mereka mulai merasa ada kejanggalan karena tingkah laku Lingsa terlihat berubah tidak seperti biasanya. Bahkan Lingsa mengajak Tianhe untuk keluar jalan-jalan keluar karena ia sudah lelah tidur seharian di kamar. Melihat hal itu mereka bertiga yang semakin sedikit curiga kepadanya pura-pura bersikap normal seperti biasanya. Sesaat Murong membisikkan sebuah mantra. Apabila terjadi sesuatu hal Tianhe harus segera membaca mantra tersebut.
走。 Singkatnya setelah tiba di kuil, Murong bertemu dengan Daosen. Ia pun menunjukkan mutiara tersebut dan meminta temannya itu untuk memeriksanya. Apakah mutiara itu ada hubungannya dengan penyakit tidur yang dialami penduduk saat ini? Kemudian Daosen pun memeriksa dan ia menjelaskan mutiara itu banyak dijumpai di perbatasan Ji. Itu hanyalah mutiara biasa yang dapat menyimpan jimat apapun di dalamnya. Untuk mengetahui siapa yang memasukkan jimat mantra kekuatan pemikat hati di dalam mutiara tersebut, salah satu dari mereka harus segera masuk ke dunia dimensi mutiara itu. Murong pun bersedia melakukannya dan Mengli mengatakan ia hanya memiliki waktu 2 jam saja. Apabila lewat maka jiwanya akan terjebak. Ritual mulai dilakukan. Daosen bersama Mengli mengirim jiwanya masuk ke sana. Setelah berada di dalam, Murong melihat ribuan jiwa para penduduk yang tertidur sudah tersegel ke dalam penjara yang berbentuk bulat di sana. Yang pada akhirnya ia pun mengetahui ini perbuatan dari Baike yang sengaja menyegel jiwa manusia untuk dijadikan bahan pembuatan baju zirah. Ia pun sadar Lingsa yang ditemuinya bukanlah yang asli, melainkan sudah dikendalikan oleh siluman karena jiwa milik Lingsa terlihat jelas sedang tersegel di sana. Sementara itu Tianhe diajak oleh Lingsa ke sebuah kedai untuk minum arak. Namun ia menolak dan terus menghindar untuk meminum arak tersebut. Lingsa saat ini berusaha membuatnya mabuk. Tentu saja apa yang direncanakannya itu sudah disadari oleh Tianhe. Dan ia mengatakan wanita di hadapannya ini bukanlah Lingsa. Dikarenakan sudah ketahuan, wanita itu pun mengaku ia adalah Wen Yao. Dan segera menghancurkan arak tersebut untuk melukai tangan Lingsa sebagai ancaman. Supaya Tianhe mau menyerahkan pedang dingin. Melihat hal itu Tianhe mengucapkan mantra yang langsung disadari oleh Murong. Sebuah tanda bahaya sedang terjadi. Mereka pun bergegas mencari keberadaan Tianhe. Kemudian Tianhe melakukan pertukaran. Baike bersedia mengembalikan wanitanya asalkan pedang dingin diserahkan kepadanya. Tidak ingin Lingsa dalam bahaya, tanpa berpikir panjang ia pun segera menyerahkan pedang tersebut. Terlihat Baike mampu memegang pedang dingin karena ia menggunakan sebuah sarung tangan khusus yang dapat melindungi tangannya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, mereka pun segera pergi. Meskipun Lingsa saat ini sudah selamat, namun terlihat pandangannya kosong. Tianhe terus memanggil namanya dan jiwa Lingsa yang sedang tersegel dapat mendengarkan suaranya tersebut. Namun ia tidak bisa keluar dari sana. Lingsa. Tak lama kemudian, teman-temannya pun datang ke sana untuk memeriksa. Daosen lalu mengatakan Lingsa saat ini seperti mayat hidup karena jiwanya masih tersegel. Tianhe mengatakan Baike menggunakan sebuah sarung tangan yang aneh sehingga mampu memegang pedang dingin. Mendengar hal itu, Daosen menyadari Baike saat ini menggunakan mutiara kian untuk mengumpulkan jiwa manusia yang dijadikan bahan pembuatan baju zirah, dan baju zirah diciptakan untuk menghancurkan pedang dingin. Sebelum terlambat, mereka harus segera menghentikannya, yang apabila pedang dingin dihancurkan maka malapetaka akan terjadi sehingga seluruh dunia akan mengalami kehancuran. Singkatnya mereka pun berhasil menemukan keberadaan Baike. Pertarungan pun terjadi yang menewaskan Wen Yao di sana. Melihat hal itu, Baike segera mengeluarkan baju zirah yang berhasil dibuatnya. Bala bantuan pun datang ke sana, yaitu murid dari Sekte Kyonghua dan Sekte Susan. Mereka pun bersama-sama untuk menghadapi Baike. Siapa sangka setiap serangan yang dilancarkan oleh mereka ke arah Baike membuat jiwa manusia yang tersegel ikut merasakan kesakitan. Bagaimana tidak, itu bisa terjadi akibat baju zirah tersebut terbuat dari jiwa manusia yang dikumpulkan menjadi satu. Dan benar saja, tubuh Lingsa saat ini tiba-tiba muntah darah dan terluka parah. Tianhe mencoba menghentikan serangan mereka ke arah Baike karena justru akan menyakiti jiwa manusia, dan akibat berusaha menghentikan serangan itu, ia pun terluka tanpa sengaja karena hal itu membangkitkan kekuatan terpendam di tubuhnya dan menyerang Baike sampai sekarat, sehingga hal tersebut membuat semua orang di sana sangatlah terkejut. Baike yang terpojok menusuknya menggunakan pedang itu. Namun Tianhe tidak putus asa sama sekali. Setelah itu ia membalikkan badan sehingga pedang dingin yang menembus tubuhnya juga ikut menembus ke tubuh Baike sampai tewas. Karena hal tersebut, ribuan jiwa penduduk yang tersegel kini berhasil bebas dan kembali ke tubuh masing-masing. Begitu juga dengan Lingsa yang telah terbangun.
Singkatnya, Murong memberikan informasi dan menceritakan apa yang telah terjadi. Lingsa segera pergi melihat Tianhe yang kini sekarat. Ia pun memohon kepada Murong untuk membantunya menyembuhkan organ vital yang terluka di tubuh Tianhe. Masih ada satu cara untuk menyelamatkan nyawanya, namun salah satu dari mereka harus mengorbankan energi spiritual mereka untuk diberikan kepada Tianhe. Dan hanya dengan begitu organ di tubuh Tianhe yang terluka bisa disembuhkan. Mendengar hal itu, Lingsa bersedia memberikan energi miliknya. Ritual pun lalu dilakukan, yang pada akhirnya Tianhe berhasil disembuhkan. Hingga keesokan harinya mereka semua menghampiri Lingsa yang terbangun dari tidur akibat kelelahan dan kehabisan energi. Anehnya di sini Lingsa tidak mengenal mereka. Ternyata ia tidak lupa ingatan melainkan di tubuhnya saat ini berisikan jiwa milik orang lain yang tertukar. Wanita itu mengaku namanya adalah Mingsu. Yang lebih mengejutkannya lagi, Mingsu sudah tidak sadarkan diri selama 9 tahun dan tidak menyangka akan terbangun di tubuh orang lain. Karena hal tersebut mereka akan bersama-sama membantunya untuk mengembalikan jiwa Mingsu ke tubuh aslinya, supaya jiwa Lingsa yang terjebak di tubuh Mingsu juga bisa kembali. Mereka pun lalu pergi menemani Mingsu untuk pulang ke rumahnya. Di perjalanan tanpa sengaja Mingsu melihat pengemis yang ia kenal. Ternyata pengemis itu sejak 9 tahun yang lalu merupakan penjual bunga yang sering ia beli. Ia pun mencoba bertanya apakah masih kenal wanita yang bernama Mingsu. Dan pengemis itu tentu saja masih ingat, namun ia bertanya siapa dirinya. Di sini Mingsu lupa kalau ia menggunakan tubuh Lingsa. Wajar saja tidak dikenal. Tiba-tiba pengemis tersebut mengatakan semenjak 9 tahun yang lalu ia sudah tidak pernah bertemu dengan Mingsu lagi, dan dikabarkan kedua orang tuanya sudah meninggal. Mendengarkan hal tersebut, Mingsu menjadi sangatlah terkejut dan bersedih karena ia juga baru tahu akan hal itu. Sementara Murong berhasil menemukan keberadaan tubuh Mingsu yang dijaga oleh salah satu pelayan di sana selama ini. Murong menceritakan semua yang telah terjadi. Maka dari itu ia pun datang ke sana, sehingga pelayan itu pun dipinta untuk berjaga di luar. Sementara itu Xuanying menghampirinya dan tidak tahu kalau di hadapannya itu bukanlah Lingsa melainkan Mingsu. Ia pun mengingatkan tugasnya untuk membawa Tianhua ke Sekte Qianghua karena sejak awal Mingsu berada di tubuh Lingsa. Ia pun akhirnya tahu selama ini Lingsa mendekati Tianhe hanya untuk dimanfaatkannya saja, dan kebetulan Mengli juga tak sengaja mengintip mereka berdua. Ia pun menghampiri dan mengajak Mingsu untuk segera pergi. Sesaat Mingsu merasakan keberadaan seseorang yang dari tadi mengintipnya. Setelah bertemu dengan Murong, mereka segera membuat Mingsu tertidur tepat di sebelah tubuh Mingsu yang asli. Kini mereka akan melakukan ritual untuk menukar kembali jiwa mereka berdua ke tubuh aslinya, dan Tianhe bersama Mengli akan dikirim ke dunia mimpi milik Mingsu. Setelah ritual dilakukan, Tianhe bersama Mengli sudah berada di dunia mimpi, dan Lingsa sangatlah senang bisa bertemu dengan mereka. Setelah diceritakan apa yang sudah terjadi saat ini, Lingsa akhirnya mengerti. Sementara itu Mingsu terbangun dari tidurnya dan melihat kekasihnya di sana yang bernama Li Jiang. Terlihat Mingsu diperlakukan sangat baik olehnya. Sesaat ingatannya mulai kembali dan menyadari itu adalah dunia mimpi, sehingga membuatnya terjebak di sana dan tak sadarkan diri selama 9 tahun. Dengan segera ia pun pergi ke kuil untuk mencari seorang pria yang bernama Jing Chen, salah satu biksu penjaga kuil tersebut. Namun di sana ia tidak menemukan keberadaannya. Kembali ke dunia nyata, Jing Chen mendatangi gubuk tersebut, namun tiba-tiba ia dibuat pingsan oleh seseorang. Murong pun segera memberikan energinya supaya ritual itu tidak gagal, karena mereka yang berada di dunia mimpi akan terjebak selamanya. Lalu pria tua pelayan yang selalu menjaga Mingsu datang ke sana. Siapa sangka ia merupakan Li Jiang yang selama ini menyamar dan langsung menyerang Murong supaya ritual itu gagal, agar mereka semua terjebak ke dunia mimpi yang merupakan dunia yang diciptakan oleh Li Jiang sendiri. Kembali ke dunia mimpi, mereka bertiga dihadang oleh seluruh penduduk makhluk ciptaan oleh Li Jiang. Terlihat Li Jiang di sana mengaku ia sengaja menciptakan dunia mimpi supaya ia bisa hidup bersama dengan Mingsu, yang ternyata Mingsu merupakan kekasihnya biksu Jing Chen tadi. Karena Li Jiang begitu sangat mencintainya, ia pun dengan sengaja membunuh kedua orang tua Mingsu dan membuat fitnah seolah-olah Jing Chen lah pelakunya. Lalu kemudian Li Jiang membuat Mingsu tertidur dan dijebak ke dalam dunia mimpi yang ia buat.
Hanya dengan begitu ia bisa selamanya bersama Mingsu selama 9 tahun ini. Tianhe begitu kesal dibuatnya dan mencoba menyerang. Namun Li Jiang sangatlah berkuasa di dunia mimpi yang ia buat ini. Sementara Li Jiang di dunia nyata mencoba membunuh Murong. Murong menahan serangannya dengan mempertahankan ritual tersebut supaya tidak gagal. Kembali ke dunia mimpi, Mingsu pun datang ke sana dan sudah mengingat semua yang telah terjadi. Ia sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Li Jiang. Ia sangat marah atas apa yang dilakukan Li Jiang saat ini sehingga membuatnya tak sadarkan diri selama 9 tahun dan dijebak ke dalam dunia mimpi tersebut. Akhirnya terbongkar sudah kebusukan Li Jiang selama ini yang membunuh kedua orang tuanya dan mencoba kekasihnya yaitu Jing Chen sebagai pembunuh. Kembali ke dunia nyata, murid sekte Qianghua datang ke sana untuk membantu Murong dan Li Jiang bertarung melawan mereka. Karena di dunia nyata ini sangatlah lemah, kedua murid itu pun dengan mudah melumpuhkannya. Karena hal tersebut mereka pun telah sadar dan berhasil keluar dari dunia mimpi. Mereka lalu keluar dan melihat Li Jiang yang masih belum sadarkan diri. Tak lama kemudian, ia pun terbangun, disusul oleh Mingsu yang datang menghampirinya. Ia pun meminta Tianhe dan teman-teman untuk pergi dengan mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya. Masalah ini merupakan masalah internal dan ia tidak ingin orang lain untuk ikut campur. Dengan mendengar hal tersebut, Tianhe dan teman-temannya pun akhirnya pergi dari sana. Siapa sangka Mingsu langsung menusuk Li Jiang menggunakan pisau untuk balas dendam atas kematian kedua orang tuanya dan kekasihnya. Setelah itu Mingsu juga mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa terbebas dari penderitaan ini. Hingga di malam harinya, mereka merawat Tianhe yang terluka saat berada di dunia mimpi tadi siang. Sesaat Meng Li teringat kalau Lingsa mendekati Tianhe hanya untuk dimanfaatkannya saja. Ia pun mencoba bertanya mengenai kebenaran tersebut. Namun melihatnya yang sangat perhatian kepada Tianhe, Meng Li mengurungkan niat untuk bertanya dan memilih percaya kepada Lingsa. Kemudian Lingsa tak sengaja mendengarkan murid sekte Qianghua yang membahas masalah ayahnya Tianhe yang dicap sebagai pengkhianat. Mendengar hal tersebut membuatnya penasaran kenapa sekte Qianghua sangatlah membenci ayah Tianhe. Ia pun lalu pergi menemui Murong untuk bertanya masalah itu. Awalnya Murong tidak mau untuk menjawabnya, namun karena terus didesak, Murong pun mengatakan alasan ayah Tianhe dicap sebagai pengkhianat dikarenakan 19 tahun yang lalu membuat sekte Qianghua mengalami kekalahan saat berperang melawan klan Siluman. Penyebabnya karena ayahnya Tianhe membawa ibunya Tianhe untuk mencabut pedang dingin saat berperang dan mereka berdua lalu pergi. Padahal di saat itu pedang dingin dibutuhkan kekuatannya untuk melawan klan Siluman. Setelah menceritakan itu semua, Murong meminta ia merahasiakannya jangan sampai Tianhe mengetahui hal tersebut. Setelah itu Lingsa kembali menjaga Tianhe. Dari sinilah ia pun mulai ragu apakah harus mengikuti perintah dari Xuan Ying atau tidak. Satu sisi ia membutuhkan pil keabadian untuk menolong kakaknya, namun di sisi lain ia tidak mungkin mengkhianati Tianhe. Lalu keesokan harinya ia pun terbangun dan melihat Tianhe sedang berdoa untuk ayahnya dengan mengatakan kalau saat ini ia sudah menemukan seorang teman yang sangat ia sayangi yaitu Lingsa. Ia rela berkorban demi wanita tersebut dan meminta izin kepada sang ayah agar tidak marah. Sehingga mendengarkan hal itu Lingsa hatinya merasa sangatlah tersentuh. Dikarenakan bingung dengan situasi saat ini, ia pun pergi ke sebuah kedai untuk minum arak. Tiba-tiba datang beberapa pendekar yang tidak senang melihatnya mengambil kursi meja mereka yang biasa duduk di sana. Lingsa pada awalnya tidak peduli, namun saat dibiarkan pendekar itu semakin seenaknya. Dari meja sebelah seorang pendekar wanita mengusir para pria tersebut dan dikarenakan mengenal wanita itu, mereka pun ketakutan dan memilih pergi dari sana. Akhirnya mereka berdua pun berkenalan dengan minum arak bersama. Diketahui wanita ini bernama Susan, sehingga ia pun mengatakan kalau di dunia ini terdapat 3 alasan seseorang meminum arak sendirian. Yang pertama untuk menghilangkan kesedihan, kedua untuk melarikan diri dari masalah, dan ketiga bingung memilih sebuah keputusan. Dan Lingsa menjawabnya ketiga pilihan itu sedang ia rasakan saat ini. Sebelum memilih jalan yang salah, Susan menyuruhnya untuk mengikuti kata hatinya sendiri. Karena yang namanya penyesalan selalu datang di akhir. Setelah mengatakan seperti itu, ia pun lalu pergi. Apabila berjodoh, mereka akan bertemu kembali.
Hingga pada akhirnya Lingsa membuat sebuah keputusan. Ia pun pergi menemui Xuan Ying dan memutuskan kerjasama mereka. Ia tidak mau menjadi seorang pengkhianat, karena bagaimanapun juga Tian He adalah temannya yang tak mungkin ia bohongi. Ia sudah tidak peduli lagi terhadap pil keabadian dan percaya suatu saat nanti ia pasti akan mendapatkannya dengan caranya sendiri. Lingsa juga mengatakan Xuan Ying salah satu temannya. Terlihat Xuan Ying seperti senang setelah mengetahui ia juga dianggap teman. Singkatnya mereka semua berkumpul. Lingsa mengatakan saat ia pergi ke sebuah kedai untuk minum arak, tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita pendekar bernama Susan. Mendengar hal itu, Murong bersama Meng Li sangatlah terkejut karena ternyata Susan merupakan guru mereka berdua. Mendengarkan itu, Lingsa sehingga menyuruh Murong untuk menjaga Meng Li, karena secara tidak langsung mereka berdua merupakan kakak adik seperguruan. Ternyata alasannya mengatakan seperti itu. Lingsa sudah tidak ingin melanjutkan perjalanan ke Sekte Qianghua. Tian He lalu bertanya alasannya, namun Lingsa tidak mau menjawab dan memilih pergi dari sana. Mereka bertiga pun merasa bingung apa yang telah terjadi kepadanya. Lingsa yang selalu bersemangat ingin pergi ke Sekte Qianghua, namun sekarang kenapa berubah pikiran? Keesokan harinya Lingsa menyuruh Tian He untuk mengemasi barang-barang karena mereka tidak jadi pergi ke Sekte Qianghua. Ia ingin pulang bersamanya ke puncak gunung dan tinggal bersama di sana. Jelas hal itu pun ditolak karena Tian He ingin mengetahui identitas orang tuanya beserta pedang dingin. Ia mengatakan kalau sudah tahu apa yang terjadi kepada Lingsa, karena waktu itu di saat Mingsu berada di tubuhnya terdapat pria bertopeng menghampirinya dan di sana mendengarkan semua percakapan mereka. Ia sadar itulah beban yang dirasakan oleh Lingsa saat ini. Maka dari itu ia bersedia menyerahkan pedang dingin untuk ditukar dengan pil keabadian dalam menolong kakaknya yang sedang sakit. Demi dirinya akan melakukan apapun. Akhirnya mereka berdua pun berjanji tidak akan saling membohongi atau menjaga rahasia satu sama lain. Singkatnya mereka menggunakan pedang terbang yang disediakan oleh Murong, karena hanya dengan cara itu mereka bisa cepat sampai ke wilayah Sekte Qianghua. Lalu tibalah mereka di kaki gunung wilayah Sekte Qianghua dan Murong meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki dan ia membantu mereka sampai di sini saja. Sisanya tergantung usaha mereka apakah berhasil atau tidak sampai ke Sekte Qianghua. Sebelum pergi, Murong menjelaskan di depan sana terdapat sebuah kota yang bernama Kota Praja yang dihuni manusia dan siluman hidup rukun satu sama lain. Di malam hari, Tian He dan teman-temannya beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu Xuan Ying memberikan laporan kalau Lingsa, anak buahnya, berhasil membawa Tian He bersama pedang dingin ke kaki gunung wilayah Sekte Qianghua. Lalu ia pun meminta Su Yao memberikan pil keabadian sesuai kesepakatan. Sesaat Su Yao menyuruhnya mengkhianati kesepakatan tersebut, namun Xuan Ying menolak karena ia tidak ingin mengkhianati temannya sendiri. Hal itu membuat Su Yao menjadi marah dan menyerangnya dengan mengatakan kalau Xuan Ying adalah manusia ciptaannya yang dilarang memiliki perasaan. Namun tetap saja ia bersikeras meminta pil tersebut, yang pada akhirnya Su Yao pun memberikannya. Setelah itu secara diam-diam mereka berdua saling bertemu. Kini Lingsa berhasil mendapatkan pil keabadian dan berterima kasih kepada Xuan Ying karena sebagai teman ia tidak mengkhianati janjinya. Mendengarkan kata teman, hati kecil Xuan Ying begitu bahagia. Sementara itu Meng Li bermimpi melihat peperangan dan terdapat seorang pria yang menyuruhnya pergi ke kota Praja. Setelah terbangun, batu di lehernya lalu bersinar, yang dimana batu tersebut sudah ada di lehernya sejak ia lahir. Tian He bersama Lingsan akan membantunya mencari tahu asal-muasal batu itu di kota Praja. Setelah mereka memasuki kota Praja, pemandangan di sana sungguh sangatlah aneh. Bagaimana tidak, manusia dan siluman hidup rukun satu sama lain. Tanpa sengaja mereka bertemu dengan Murong. Ternyata pria itu bukanlah Murong, melainkan seseorang yang mengubah wajahnya menyerupai Murong yang dianggap sebagai idolanya. Ia pun menunjukkan balai penyamaran, tempat semua orang bisa mengubah wajah mereka mirip siapapun. Setelah mendatangi toko tersebut, pemiliknya seorang wanita cantik bernama Bai Er. Belum sempat mereka mengutarakan maksud kedatangan ke sana, tiba-tiba seorang pria yang sangat menyukai Bai Er datang ke sana. Ia bernama Feng Er. Lingsa lalu mengatakan mereka datang ke sana untuk bertanya mengenai asal-usul batu tersebut yang berada di leher Meng Li. Feng Er yang melihat hal itu langsung mengatakan mereka bisa pergi ke pavilion King Feng karena di sana menyimpan seluruh catatan barang-barang kuno. Mungkin saja di sana mereka bisa menemukan asal-usul batu
batu tersebut. Dan mendengar hal itu, mereka pun meminta Feng Er untuk diantar ke sana. Sesampainya di pavilion itu, Feng Er menjelaskan lantai 1 tempat arena pertarungan, lantai 2 menyimpan segala informasi mengenai barang-barang kuno. Lalu Tianhe dipinta untuk bertarung dengan siluman di arena tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia pun menerimanya. Semua orang lalu berkumpul untuk memasang taruhan. Sesaat Tianhe menyuruh mereka berdua untuk naik ke lantai atas. Di saat ia bertarung mengalihkan perhatian, ternyata lawannya siluman biru namun sangatlah besar. Ia dikenal sebagai siluman 5 racun. Tidak ada satupun manusia atau siluman yang mampu mengalahkannya selama ini. Di saat pertarungan sedang berlangsung, mereka berdua secara diam-diam segera naik lantai ke atas. Setelah itu mereka berdua menyerang penjaga yang berjaga di sana, kemudian memasuki sebuah ruangan yang menyimpan seluruh catatan barang-barang kuno. Siapa sangka yang menjaga ruangan tersebut adalah anak siluman babi. Belum sempat Lingsa meminta dicarikan sebuah buku catatan mengenai batu kuno, tiba-tiba pengurus pavilion pun datang ke sana dan menangkap mereka berdua. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Feng Er merupakan pemimpin pavilion tersebut. Kemudian Feng Er menunjukkan dirinya sebagai pemimpin pavilion, sehingga Tianhe yang baru mengetahui itu meminta ia memberikan buku catatan mengenai batu kuno. Feng Er bersedia memberikan asalkan dia mampu mengalahkan siluman 5 racun di sana. Mendengarkan hal itu, Tianhe pun kembali bertarung untuk mengalahkan siluman tersebut. Bodohnya di sini Meng Li mencoba membantu, namun justru membahayakan nyawanya sendiri. Tianhe berusaha melindunginya sehingga memberikan kesempatan kepada siluman itu untuk melancarkan serangan. Kemudian siluman itu berusaha menyerap energi kekuatan spiritual milik Tianhe. Lingsa mencoba membantunya, namun siapa sangka tubuh Tianhe justru balik menyerap kekuatan spiritual siluman tersebut. Bahkan energi Lingsa juga ikut terserap membuatnya jatuh pingsan. Lingsa! Feng Er yang sudah tahu identitas Tianhe melalui kalungnya sehingga memberikan bantuan. Awalnya Tianhe tidak percaya, namun Feng Er mencoba meyakinkan kalau ia serius. Singkatnya, setelah diperiksa, Feng Er mengatakan Lingsa kehabisan energi spiritual. Apabila dibiarkan maka dapat merenggut nyawanya. Lalu tanpa sengaja Tianhe menyenggol tas kecil milik Lingsa sehingga pil keabadian pun terjatuh. Melihat hal itu, Feng Er pun sangatlah terkejut karena pil keabadian merupakan barang langka di dunia ini dan tidak ternilai harganya yang mampu menyembuhkan segala penyakit. Mendengarkan hal itu, tanpa berpikir panjang Tianhe memberikan pil tersebut kepada Lingsa agar bisa selamat. Kemudian Tianhe melihat siluman 5 racun berubah menjadi kecil. Itu bisa terjadi akibat Tianhe menyerap seluruh kekuatan spiritualnya. Mendengarkan hal itu, ia pun ingin mengembalikan energi milik siluman itu. Namun ia gagal karena Tianhe belum mempelajari kekuatan spiritual untuk mentransfer kekuatan kepada siapapun. Setelah Lingsa sadar, ia pun merasakan tubuhnya seperti terlahir kembali. Namun di saat ia tahu mereka menggunakan pil keabadian untuk menyembuhkannya, membuat Lingsa menjadi marah karena pil tersebut ingin ia gunakan untuk menyembuhkan kakaknya. Meng Li mencoba menjelaskan kondisinya tadi malam sedang kritis. Apabila terlambat Lingsa akan mati. Maka dari itu mereka terpaksa memberikan pil tersebut kepadanya. Mendengarkan hal itu, Lingsa pun akhirnya mengerti. Lalu Feng Er bertanya apakah nama ayahnya adalah Tian Qing dan ibunya bernama Suyu. Seketika Tianhe membenarkan perkataannya dan tiba-tiba mereka semua pun langsung memberikan hormat. Siapa sangka pavilion tersebut dibangun oleh ayahnya Tianhe. Secara tidak langsung adalah tuan muda pemilik pavilion itu. Diceritakan 19 tahun yang lalu, ayahnya tersebut menyelamatkan mereka semua. Para manusia dan siluman yang di saat dulu sulit bertahan hidup dan mereka ditampung di pavilion ini. Kemudian Feng Er bertanya keberadaan sang ayah dan Tianhe menunjukkan papan roh nama ayahnya yang membuat mereka semua menangis. Kemudian mereka bersama-sama mendirikan sebuah altar agar bisa memberikan penghormatan sekaligus mengirim doa kepada ayah Tianhe. Sebagai pemimpin pavilion yang baru, Tianhe meminta mereka menghentikan pertarungan di arena tersebut karena manusia beserta siluman harus bisa hidup berdampingan.
Singkatnya mereka pun mencoba memeriksa buku catatan mengenai asal-usul batu kuno yang ternyata milik seorang putri sang kaisar ribuan tahun yang lalu yang berguna mengusir segala bencana dan kejahatan. Feng Er lalu bercerita 19 tahun yang lalu Tian Qing membawa seorang bayi ke pavilion. Lalu Suyu istrinya itu menggunakan batu kuno untuk melindungi bayi tersebut dari gangguan makhluk jahat. Lalu terlihat Tian Qing seperti menyegel seseorang di dalam lukisan itu dan meminta Feng Er untuk menyimpannya. Feng Er kemudian menunjukkan lukisan tersebut kepada mereka semua. Sesaat Meng Li mendengarkan suara seseorang menyuruhnya mengeluarkan ia dari lukisan tersebut. Menyadari ada yang tidak beres, mereka segera membawa Meng Li untuk keluar menjauhi lukisan itu. Kemudian diperlihatkannya pria yang tersegel ke dalam lukisan. Ia marah kenapa Tian Qing melakukan itu kepadanya. Saat sedang tidur, kemudian Meng Li kembali bermimpi melihat peperangan. Namun mimpinya itu masih samar-samar. Setelah sadar, ia pun memeluk Tian He yang sedang menjaganya. Dan secara kebetulan Lingxa juga melihat hal itu, sehingga ia pun pergi dari sana karena ia merasa cemburu kepada Tian He. Sebagai sesama wanita, Meng Li menyadari situasi saat ini dan menyuruh Tian He untuk pergi mengejar Lingxa. Namun Tian He tidak peka dan tidak mengejarnya. Singkatnya mereka pun berpisah, sehingga pavilion pun dititipkan kepada Feng Er untuk dijaganya. Karena Tian He dan teman-temannya akan melanjutkan perjalanan menuju sekte Qianghua. Dan kemungkinan mereka pun akan bertemu kembali atau ia meminta bantuan mereka. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Sotong undur diri dan salam Sundaners.